Oke, halo lagi guys. Jadi ini ada pembahasan One Day One Problem day ketiga ya untuk persiapan OSK 2025. Jadi soalnya seperti yang sudah aku posting, soalnya adalah tentang bandul matematis yang berubah panjangnya secara perlahan. Oke, mari kita mulai dengan membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi terdapat sebuah bandul matematis sederhana mengayun dan melakukan gerak osilasi harmonik dengan amplitudo yang kecil di bidang vertikal. Ujung atas tali dilewatkan melalui sebuah lubang dan dipegang oleh seorang ilmuwan. Yang kemudian si ilmuwan ini menariknya ke atas dengan sangat perlahan. Lihat gambar. Nah, ini adalah ilustrasi gerakannya ya. Jadi ada bandul matematis di sini yang dia itu geraknya kiri kanan ya mengayun. Tapi ujung atasnya itu dilewatin dengan sebuah lubang di sini kemudian ditarik. Tapi perlahan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah amplitudo linear yaitu simpangan horizontal terbesar bandul berubah. Pertanyaannya itu nanti kita harus jawab apakah berubah atau enggak ya. Kemudian jika demikian, jika saat amplitudo linearnya adalah A0, tentukan amplitudo linear bandul saat tali sudah ditarik sebanyak setengah dari panjang awalnya. Nah, sebenarnya sih kalimat terakhir ini nih, itu sudah mengindikasikan bahwa amplitudo linearnya memang berubah ya. Walaupun juga nggak seperti itu banget, karena kan kalimat terakhir ini hanya menyatakan dia bertanya gitu, kalau awalnya A0, kalau bandulnya sudah ditarik setengah, apakah dia itu nanti amplitudo linearnya berubah atau enggak. Nah, itu agak berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Intinya kita harus cari apakah amplitudo linearnya itu nanti berubah atau tidak ya. Nah, jadi soal ini adalah soal dari puzzling lagi dan dia itu problem nomor 23 ya. Oke, minum bentar ya. Kita lanjutkan. Jadi pertama, beberapa hal yang perlu kalian pahami adalah tali itu kan ditarik secara perlahan ya. Artinya, kalau tali ditarik secara perlahan, maka kecepatan tali itu mendekati nol dan percepatannya juga mendekati nol. Nah, percepatan dan kecepatan tali ini yaitu L dot dan L double dot itu tidak lain adalah kecepatan radialnya si bandul ya. Radial itu artinya kecepatan di arah panjang talinya ini. Jadi kecepatan radialnya itu mendekati nol, percepatan radialnya juga mendekati nol. Karena dia bisa dibilang uh, talinya kan berubahnya sangat perlahan ya. Jadi perubahannya kecil banget gitu. Tapi nanti ada tetap percepatan untuk si bandulnya yang namanya percepatan sentripetal. Karena kan percepatan sentripetal tidak bergantung kepada perubahan panjang talinya, tapi bergantung pada kecepatan tangensialnya. Nah, karena kondisi ini bahwa talinya ditarik secara perlahan, kita bisa menganggap bahwa dalam satu periode osilasi gerakan bandul itu dapat masih dianggap osilasi harmonik ya. Jadi walaupun dia berubah panjang talinya dalam satu kali gerak bolak-balik ya, berarti kan kiri kanan gitu. Nah, dalam satu kali gerak bolak-balik ini kita masih dapat anggap panjang bandulnya itu kurang lebih L tidak berubah ya. Tapi hanya dalam satu periode itu ya. Di periode-periode berikutnya tentu akan ada pergeseran atau ada perubahan panjang tali dan itu menyebabkan nanti adanya perubahan amplitudo sudut dan juga amplitudo linearnya. Oke, mari kita mulai dengan bandul matematis dulu. Untuk teman-teman yang udah pernah belajar bandul matematis tentunya udah tahu ya bahwa simpangan sudutnya itu dapat kita nyatakan lagi-lagi menggunakan fungsi sinusoidal ya karena dia memang berosilasi. So, simpangan theta secara umum sebagai fungsi waktu dapat dinyatakan sebagai pi dikali sin omega t, di mana pi itu adalah amplitudo angularnya atau amplitudo sudut alias sudut simpangan terbesarnya. Nah, aku juga bisa cari kecepatan sudut angularnya yaitu theta dot yang tinggal kita diferensialkan saja sin omega t-nya maka diperoleh nanti omega dikali cos omega t ya. Omega ini keluar karena di dalam fungsi sin omega t itu kan ada omega t yang mana turunan omega t itu adalah omega. Sedangkan turunan fungsi sin sendiri itu adalah cos omega t. Nah, itu namanya aturan rantai. Kemudian omeganya berapa atau frekuensi sudut osilasinya berapa? Ya, tentu kalian harusnya sudah tahu nilainya adalah akar G per L di mana G adalah percepatan gravitasi, L adalah panjang bandulnya. Nah, kemudian kita nanti akan memerlukan kecepatan bandul yang adalah kecepatan tangensialnya ya. Dan kecepatan tangensialnya itu tidak lain kecepatan sudut dikali dengan panjang bandulnya, alias theta dot dikali L. Dan substitusi nilai ini dan L ya kita peroleh omega LV cos omega T. Nah, sekarang sedikit visual sistemnya ya. Jadi, kalau kita tinjau, saat awal itu amplitudonya adalah pi di sini, ketika diberikan gaya oleh si ilmuwan, yang gayanya ini tentunya berubah-ubah terhadap waktu ya, dan gayanya ini akan membuat tali tali bandul ini berubah panjangnya sebesar dl. Nah, dl ini nilainya negatif, karena kan tentunya kalau ditarik panjangnya itu berkurang ya, jadi
Walaupun ditulisnya L plus DL ya, tapi karena DL-nya negatif, ini maknanya talinya itu berkurang, yaitu berdasarkan kondisi fisik. Tapi kalau kita ambil besar perubahan panjangnya, yaitu ya positif. Nah, jadi di sini juga aku lihat bahwa aku kasih keterangan bahwa di sini kan ada kayak perubahan panjang gitu. Nah, perubahan panjangnya ini adalah nilai mutlaknya si DL alias besar perubahan panjang talinya. Nah, karena adanya perubahan panjang tali ini tentu amplitudo linear dan angularnya berubah. Amplitudo angularnya adalah CP, dia berubah sebesar delta dV ya. Kita gunakan saja simbol diferensial V atau ya ini simbol untuk perubahan kecil. Kemudian amplitudo linearnya yaitu simpangan terjauh horizontalnya itu juga berubah sebesar dA ya. Cuman kita belum tahu hubungan dA, dP, dan dL itu seperti apa. Justru itu yang harus kita cari tahu ya. Oke, nah ya, jangan lupa kita akan menggunakan pendekatan simpangan kecil lagi. Jadi osilasi harmonik itu kan kalau untuk sistem bandul terjadi pada simpangan yang kecil. Maka kita akan menggunakan lagi pendekatan sin X mendekati X dan cos X mendekati 1 min X kuadrat per 2. Oke, ini agak berbeda dengan soal DI2, di mana pada soal DI2 kita akan menganalisanya nanti menggunakan persamaan gaya ya. Di mana kalau pada persamaan gaya, kita itu melakukan pendekatan cuma sampai orde pertama saja, sehingga kalau di soal D2 ini tuh dihilangkan nih. Tapi kalau dalam perhitungan energi, itu kita perlu menghitung sampai orde kedua. Nah, jadi aku kasih keterangan di sini. Untuk perhitungan energi, pendekatan harus sampai orde kedua. Alasannya apa? Kenapa harus sampai orde kedua? Karena persamaan energi untuk sistem yang melakukan osilasi secara umum itu bergantung kepada variabel kecepatan kuadrat dan simpangan kuadrat. Jadi ini bentuk umumnya pasti energi osilasi itu bentuknya setengah massa efektif kali X dot kuadrat ditambah setengah K efektif kali X kuadrat. Yang mana ini kan bentuk energi itu dia mengandung orde 2 ya. Tapi kalau bentuk gayanya, nah bentuk gaya bisa diperoleh dengan turunkan saja atau diferensialkan bentuk energinya terhadap waktu. Nanti kita akan peroleh hasil seperti ini. Dan jika disederhanakan, nah, karena ini ada X dot ya, di mana energi osilasi itu kan konstan sehingga turunannya nol. Nah, nanti akan diperoleh X double dot ditambah K efektif per M efektif dikali X sama dengan nol. Nah, ini adalah bentuk persamaan gerak dari osilasi ya, yang mana kan persamaan gerak itu tentu berasal dari persamaan gaya. Nah, bentuk gaya itu ordenya satu. Itulah kenapa kalau kita menganalisa gerak osilasi dalam tinjauan gaya, itu kita harus menggunakan pendekatannya hanya sampai orde pertama saja. Tapi kalau menggunakan pendekatan energi, itu harus sampai orde kedua. Jadi alasannya karena memang bentuk alaminya untuk energi itu pasti mengandung suku kuadrat, untuk gaya itu hanya mengandung suku pertama saja. Nah, kenapa kita akan menganalisa sistem ini dengan metode energi? Karena tentunya kita tahu ya bahwa sistem bandul ini itu mendapatkan gaya eksternal ya dari si ilmuwan. Ilmuwan ini menarik tali sehingga kan talinya mengalami perpindahan. Nah, karena ada gaya dan ada perpindahan garis kerja gaya, tentu kan ada usaha yang diberikan. Nah, usaha yang diberikan oleh ilmuwan ini akan disimpan oleh sistem bandul sebagai tambahan energi internalnya, yaitu energi. Maka dari itu, untuk memudahkan kita menganalisanya, tentu kita bisa analisa dari konservasi energi ya. Sebentar, aku mau cek zoom-nya dulu. Oke, aman. Oh ya, ini info aja buat kalian. Jadi aku record ini tuh pakai Zoom ya, karena simple aja sih. Kalau pakai Zoom itu nge-record, cuman aku perlu nyalain record, dia otomatis ke Zoom kalian. Dan dari situ bisa di-download videonya dan kualitasnya juga bagus. So, aku sangat bersyukur ya punya akun Zoom yang premium. Dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalian juga kalau misalkan mau ambil akun Zoom Premium. Oke, yaitu sekilas info aja. Lanjut. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang, kita akan menggunakan konservasi energi ya, atau kekalahan energi, di mana energi yang datang dari luar sistem itu akan disimpan sebagai energi tambahan bagi sistem. Atau kalau dalam bahasa lebih clear-nya, lebih jelasnya adalah besar usaha yang diberikan gaya eksternal akan menjadi besar perubahan energi sistem. Nah, besar usaha yang diberikan gaya eksternal itu kan berarti F dikali DL ya, karena kan DL-nya itu berpindah sejauh, F-nya berpindah sejauh DL ya. Kita ambil besarnya di sini karena kan kita ngambil besar usahanya. Nah, nanti sama dengan perubahan energi sistem. Oke, aku simpan ini bersamaan satu. So, kita nanti akan memerlukan F dan juga DE ya. Nah, untuk F-nya sendiri, ingat F-nya itu kan berubah-ubah terhadap waktu ya. Dan karena ini fungsinya itu pasti dia mengandung fungsi sinusoidal. Jadi nanti kita akan ambil nilai rata-ratanya, seperti soal D2 kemarin. Oke, mari kita mulai dengan mencari F terlebih dahulu. Nah, jadi tinjau kondisi saat gerak osilasi bandul memiliki amplitudo angular nyepi dengan panjang tali L dan ditarik dengan gaya F.
Nah, di sini ingat bahwa gaya F-nya ini itu kan perlahan ya, ditariknya itu oleh ilmunya secara perlahan. Maka tentunya gaya F ini harus melawan satu buah gaya, yaitu gaya tegangan tali. Sehingga kalau dia perlahan dan seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, talinya itu tidak mengalami percepatan ya di arah radial. Maka gaya tarik F ini tentu haruslah sama dengan gaya tegangan tali. Sehingga aku bisa gambarkan aja nih di sini. Ini diagram gaya saat simpangan sudutnya theta, amplitudonya pi, dan panjang bandulnya itu masih L, di mana bandul di sini mendapatkan gaya F, dan dia sedang bergerak dengan kecepatan tangensial V dan punya percepatan sentripetal AS yang arahnya radial ke dalam. Sedangkan gaya berat itu arahnya ke bawah. Nah, kita tinjau aja di arah radial masuk ya ke arah agak miring ke atas seperti di sini arah positifnya. Gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya apa? Ada dua ya, gaya F, gaya tegangan tali F, dan juga dikurangi mg cos theta ya. Minus karena mg ini kan kalau diproyeksikan ke sini arahnya ke bawah, berlawanan dengan arah positif yang aku pilih. Kemudian sama dengan MAS. Nah, AS-nya atau asentripetalnya adalah kecepatan tangensial kuadrat per jari-jari gerak melingkarnya ya, which is adalah L ya. Karena kan tadi kita tinjau saat dia itu bergerak osilasi dengan panjang talinya L. Nah, sekarang kita substitusi variabel-variabelnya. Pertama, gunakan pendekatan sudut kecil dulu. Di sini amplitudonya kecil, tentu simpangannya juga kecil. So, cos theta, seperti yang aku bilang, kita kan akan menggunakan pendekatan energi. So, ini kalian perlu gunakan pendekatan sampai orde kedua. Maka cos theta kita dekati dengan 1 min theta kuadrat per 2. Kemudian, V kuadrat per L, itu kan V kuadrat itu sendiri, atau V sendiri, yaitu adalah theta dot dikali L ya. So, kalau dibagi L ya, nanti L-nya tuh ini ya, sisa satu doang, karena kan ini dikuadratkan. Jadinya ini tuh harusnya theta dot kuadrat L kuadrat. Ya, jadinya ini. Cancel satu L-nya. Mungkin aku tulisin aja. Theta dot kuadrat, L kuadrat. Nah, cancel L-nya satu. Sisa seperti ini. Oke, sekarang substitusi theta dot kuadratnya. Nah, theta dot kuadrat dan juga theta kuadrat ya. Jadinya untuk theta kuadrat kan simply adalah amplitudo angular, which is P kuadrat, sin kuadrat omega T. Kemudian theta dotnya adalah cos apa namanya omega kuadrat pi kuadrat cos kuadrat omega t. Nah, kemudian ingat bahwa omega kuadrat itu kan sama dengan g per l ya. Maka nanti l-nya cancel, sisa g saja dikalikan pi kuadrat dikali cos kuadrat omega t. Nah, teman-teman, kita di sini akan menghitung f ya. Jadi suku ini nih akan kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kan minus, jadinya ketika dipindah ke ruas kanan itu jadi positif. Kemudian semuanya kan bakal punya mg ya. Ini punya mg, ini juga punya mg. Aku keluarkan mg-nya terlebih dahulu, berarti sisa tinggal ini saja. Nah, ini kan basically tandanya positif ya. Minusnya itu kan ketika sudah pindah ruas nanti positif, maka suku ini akan menjadi suku pertama di dalam kurung kotak yang mg. Nah, suku keduanya adalah ini. Pi kuadrat cos kuadrat omega t. Oke, setelah itu kita ambil nilai rata-ratanya. Suku satu ini kan konstan, jadi nilai rata-ratanya yang satu. Kemudian setengah pi kuadrat, dan pi kuadrat ini kan dalam satu periode osilasi ya dia konstan ya. Yang berubah itu adalah fungsi sin kuadrat dan cos kuadrat omega t-nya. Seperti yang sudah aku turunkan di soal D2, maka dari itu kalian silahkan lihat dulu ya pembahasan D2. Maka si sin kuadrat ini nilai rata-ratanya itu sama dengan nilai rata-rata cos kuadrat ya, which is adalah setengah. Nah, terus ini kan nanti setengah pi kuadrat, kalau ini setengah dikali min setengah pi kuadrat, which is yang ini tuh nanti jadinya min seperempat koefisiennya. Nah, min seperempat ditambah plus setengah itu kan hasilnya plus seperempat ya. Jadi F rata-ratanya yang aku simpan di persamaan 2 adalah segini. Mg dikali 1 plus atau seperempat pi kuadrat, di mana pi itu adalah amplitudo angularnya. Seperti itu. Oke, kita udah beres dengan bagian pertama, yaitu mencari gaya rata-rata yang diberikan oleh si ilmuwan ya. Berikutnya kita cari perubahan energi sistem. Nah, untuk menghitung perubahan energi sistem, perhatikan diagram ini. Sebentar ya, aku minum dulu. Jadi, untuk menghitung perubahan energi sistem, itu kalian perlu menghitung energi totalnya terlebih dahulu, baru kita hitung perubahannya. Perubahan itu bisa kita hitung menggunakan turunannya atau diferensial. Nah, eh, pertama kalian perlu sadari dulu bahwa panjang tali bandulnya itu secara umum tidak konstan, dia berubah. Sehingga posisi timbang bandulnya, yaitu di posisi terbawah, itu juga berubah secara perlahan ya. Maka kita tidak bisa memilih titik terbawah ini sebagai acuan energi potensial. Sama dengan nol, atau acuan energi potensial tidak bisa dipilih titik setimbang. Alasannya karena titik setimbangnya itu berubah-ubah.
kita harus pilih acuannya itu yang tetap. Dan pilihan paling mudah itu adalah di atap. Karena di atap itu kan posisi atapnya tidak berubah-ubah ya, sehingga itu adalah pilihan yang bagus untuk menghitung energi potensialnya nanti yang akan digunakan untuk menghitung energi total sistem. So, untuk kemudahan, bukan kemudahan sih, ini untuk alasan bahwasanya perhitungan energi kan kita harus milih acuan yang konsisten yang tidak diubah-ubah ya. Tentu kita harus pilih di titik acuan yang diam, which is adalah di atap ya. Kita pilih atap sebagai acuan energi potensial sama dengan nol. Nah, berikutnya sekarang kita perlu pahami lagi bahwa energi sistem yang berosilasi itu kan kekal ya. Jadinya ini dalam satu kali osilasi ya dalam kasus ini ya. Jadi karena energi sistem yang berosilasi itu kekal, kita tuh sebenarnya bisa milih kondisi mana saja untuk menghitung energi sistem. Nah, pilihan paling mudah itu adalah kita bisa pilih kondisi saat simpangan maksimum. Jadi tadi karena energi sistemnya kekal, kita bisa pilih kondisi mana saja untuk menghitung energi sistem, dan pilihan paling mudah adalah pilih saat kondisi simpangan maksimum. Kenapa di simpangan maksimum? Karena di simpangan maksimum si benda yang berosilasi kan pasti akan diam sesaat ya. Jadi kita hanya perlu meninjau energi potensialnya saja. Energi kinetiknya bisa kita abaikan karena kan kecepatannya sudah habis, alias dia semua energinya itu saat ini sedang menjadi energi potensial sistem. Oke, lanjut. Nah, berarti kalau berdasarkan acuan energi potensialnya di atap, berarti kan dia itu ada di bawah acuan ya bandulnya. Sejauh berapa? Sejauh L cos pi. Yang mana L cos pi itu adalah proyeksi panjang bandul L ke arah vertikal ya. Nah, menggunakan segitiga itu. Oke, maka energi totalnya adalah E sama dengan min MGL cos pi. Nah, lagi-lagi gunakan pendekatan sudut kecil ya, karena kan simpangannya itu kecil. Jadi 1 min pi kuadrat untuk cos pi-nya. Nah, jadi sekarang kita dapatkan seperti ini. Nah, teman-teman perlu sadari bahwa dua suku ini nih, L dikali 1 min setengah pi kuadrat itu nilainya tidak konstan ya, dia berubah-ubah. Atau secara umumnya L dan V itu berubah terhadap waktu. Sehingga jika kita turunkan atau diferensialkan itu berarti kita ambil D-nya saja. Ini sama kayak menurunkan, cuman teman-teman tidak menurunkannya terhadap variabel tertentu, melainkan hanya menurunkannya secara implisit saja. Nah, ini kalau kita turunkan, berarti kan ini kita perlu mendiferensialkannya itu menggunakan aturan hasil kali ya. Karena ini perkalian dua buah fungsi yang berubah. Jadi pertama, turunkan dulu fungsi yang pertama, which is diturunkan atau didiferensialkan kan hasilnya DL ya. Suku keduanya itu diam, kemudian ditambah dengan suku pertamanya sekarang yang diam, tapi suku kedua sekarang yang diturunkan atau didiferensialkan. Di mana satu turunannya itu kan nol ya, karena dia fungsi konstan, nilainya konstan kan satu itu. Kemudian setengah pi kuadrat, setengahnya ya setengah, pi kuadratnya turunannya kan adalah 2pi, kemudian kalikan dv ya, diferensial v-nya. Jadi ini pakai aturan rantai ya. V kuadratnya dulu turunkan 2v, kemudian diferensial pi-nya sendiri, karena kan kita mendiferensialkan semuanya. So, diperoleh 2v dv. Nah, ini nanti cancel. Maka nanti untuk hasil diferensialnya itu ada dua suku. Suku pertama adalah ini, yang bisa aku tuliskan ulang sebagai berikut. Min mg dalam kurung 1 min setengah pi kuadrat dl. Dan suku yang kedua adalah, nah ini kan ada minus, ini ada minus. Berarti ditemukan jadi positif. Duanya cancel, so diperoleh plus mgl pi dv. Nah, aku simpan sebagai persamaan 3. Oke, sekarang kita udah siap untuk menggunakan teorema usaha energi kita, bahwa uh, FDL sama dengan DE ya, yang tadi ada di persamaan 1. Substitusi persamaan 2 dan 3 ke 1. 2 itu apa? Aku ingatkan lagi. 2 itu tadi adalah persamaan gaya rata-rata yang diberikan ilmuwan ya. Nah, maka kita akan peroleh, jangan lupa di sini kan sebenarnya tadi tuh nilainya itu F dikali nilai atau besarnya DL ya. Dan ingat DL-nya itu kan negatif, berarti kalau aku mau ngambil besarnya DL, aku harus tambahkan tanda negatif di sini. Karena nanti ini kan negatif ketemu negatif, jadinya ini nilainya positif, alias dapat besarnya. Sehingga by definition ya kita harus tuliskan sebagai min F, mutlaknya bisa dihilangkan, tapi sekarang jadi DL saja. Nah, substitusi semuanya, F-nya adalah Mg 1 plus seperempat Pi kuadrat, kemudian DE-nya yang baru saja kita turunkan di persamaan 3. Nah, taruh aja di sini. Oke, sekarang kita fokus ke sini. Semuanya itu punya suku Mg, teman-teman. Jadi kita bisa cancel saja semua suku Mg-nya. Kemudian, kalau teman-teman aware, di sini nanti ada 1 dikali DL, ini juga 1 dikali DL, dan dua-duanya minus ya. Jadi basically dua suku yang sama, maka suku satu ini bisa di cancel ya. Sebenarnya 1 dikali DL sih, cuman kan ya satunya sama gitu, so kita bisa cancel suku itu. Nah, sehingga nanti di sisi kiri sisa min seperempat pi kuadrat DL, di sisi kanan sisa ini min ketemu min jadinya plus setengah pi kuadrat DL, kemudian ini sisa L pi dv.
Nah, suku ini nih, kalau pindah ruas ke kanan itu kan nanti jadi positif ya. Sehingga nanti setengah ditambah seperempat, which is kan adalah 3/4. So, kita dapat 0 sama dengan 3/4 pi kuadrat dl plus LV dv. Nah, untuk memudahkan kita bagi dia itu dengan L dikali V kuadrat ya. Jadi dikali dengan 1/LV kuadrat. Ini akan menyebabkan nanti suku pertama ini pi kuadratnya akan cancel ya. Dan sisa DL saja sehingga diperoleh hasil ini. Suku yang kedua itu nanti LV-nya cancel, sisa pi di bawah ya. Jadinya diperoleh hasilnya ini. Nah, ini sekarang udah bisa kita integralkan ya secara terpisah karena sukunya kan sudah terseparasi dengan baik. Integralkan saja, maka kita akan peroleh integral ini kan sangat obvious ya. Integralnya itu adalah fungsi logaritma natural atau ln. Ln L, kemudian ini ln V. Tapi di ln L itu ada koefisien 3/4 di depannya. Nah, 0 kalau ini diintegralkan, ini kan integral tak tentu berarti ya, integral tanpa batas yang jelas. Kita tidak ngasih batas di sini, maka kita perlu tambahkan konstanta. Dan konstantanya itu aku taruh aja di sebelah kiri. Kemudian, gunakan sifat logaritma bahwa koefisien di depan logaritma itu bisa masuk sebagai pangkat di dalam logaritmanya. Which is ini 3/4 dikali ln L bisa aku tuliskan sebagai ln L pangkat 3/4. Kemudian ini kan ln uh, dengan apa namanya logaritma dengan basis yang sama ya, sama-sama bilangan natural E atau eksponensial E. Maka dengan basis yang sama sifat logaritma adalah dia bisa disatukan dalamnya dalam bentuk perkalian alias dituliskan menjadi ln L pangkat 3/4 dikali V. Kemudian kita hilangkan logaritma naturalnya dengan cara mengeksponensialkan kedua ruasnya. Jadi eksponensial pangkat konstanta tadi dan eksponensial pangkat ln ini. Yang mana eksponensial pangkat ln itu memenuhi sifat logaritma bahwa basisnya kemudian dipangkatkan dengan logaritma yang merupakan basisnya itu adalah dia sendiri, itu akan sama dengan nilai yang di dalamnya, yaitu L pangkat 3/4 dikali V. Nah, itu sifat logaritma ya. Maka kita akan peroleh pangkat konstanta itu kan basically konstanta juga ya. So, ya udah aku bilang aja ini konstanta yang baru gitu. Artinya L pangkat 3/4 dikali V itu nilainya konstan. Ya, konstantanya sekarang aku misalkan saja K. Maka aku bisa peroleh Pi itu sama dengan K dibagi L pangkat 3/4. Oke, kita udah dapat hubungan Pi dan L. Sekarang kita masuk ke amplitudo linear. Karena kan ditanya amplitudo linear. Nah, jadi amplitudo linearnya itu perhatikan gambar ini. Kita bisa hubungkan amplitudo linear alias A jarak horizontal terjauh dari posisi setimbang. Itu adalah A sama dengan L dikali sin Pi ya. Kemudian gunakan pendekatan sudut kecil, maka dapat dituliskan sebagai A itu sama dengan L kali V. Nah, V-nya itu kan tadi sudah kita dapatkan yaitu K per L pangkat 3/4. Ini adalah L per L pangkat 3/4. Berarti kan hasilnya L dikali L pangkat min 3/4 ya. Yang mana hasilnya kan nanti L pangkat 1/4. Seperti itu. Alias sekarang kalau misalkan aku bagikan saja dengan L pangkat 1/4, maka A pangkat L 1/4 itu sama dengan K yang adalah konstan. Artinya amplitudonya itu per L pangkat 1/4 konstan. Maka ya kalau L-nya berubah, A-nya juga berubah. Jadi kita sekarang bisa ambil kesimpulan bahwa A-nya itu berubah ya. Jadi dari sini nih amplitudo linear berubah. Linear berubah. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya itu kan amplitudo linearnya A0, panjangnya misalkan saja L0. Kondisi akhirnya misalkan amplitudonya A, panjang akhirnya kan adalah dia berkurang setengahnya, jadi kan sisa L0/2. Maka karena kita tahu A per L pangkat 1/4 itu konstan, maka kan aku bisa tuliskan di kondisi akhir A per L akhir, which is L0 per A pangkat 1/4 sama dengan A0 per L0 pangkat 1/4. Nah, suku yang bawah itu kan dapat dituliskan sebagai L0 pangkat 1/4 dibagi 2 pangkat 1/4. L0 pangkat 1/4-nya cancel, 2 pangkat 1/4-nya ini kan di bawah ya, sukunya itu di bawah. Jadi ketika kita pindah ruaskan, dia tetap di bawah ya letaknya. Jadinya kita dapat A-nya itu adalah 1/2 pangkat 1/4 dikali A0. Alias A0-nya itu 0,84 A0 ya. Jadinya ya maksudnya bukan A0 sih, tapi amplitudo saat panjangnya sudah berkurang setengah itu 0,84 dari nilai awalnya. Artinya A-nya memang berubah ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin aku akan tambahkan beberapa keterangan lebih lanjut. Pertama mungkin di sini dulu. Aku kasih keterangan bahwa integral dx per x itu adalah ln x plus konstanta ya.
Kemudian aku di sini kasih keterangan juga nih di sini. Ini tuh kita menggunakan sifat ya sebelum ke sana mungkin logaritma natural dulu itu apa ya. Jadi itu adalah bilangan natural 2,718 sekian, atau bisa juga kalau teman-teman mau ngambil definisinya, itu definisinya adalah limit, ah nggak usah deh itu kapan-kapan aja. Ya nilainya sekitaran segini lah ya. Kemudian logaritma natural X itu apa? Logaritma natural X itu adalah logaritma dengan bilangan basisnya adalah ya. Nah, seperti itu. Kemudian aku tambahkan juga keterangan di sini. Nah, kalau yang ini tuh adalah n pangkat a log b itu kan sama dengan a log b pangkat n. Kemudian kalau yang ini aku kasih keterangan juga a log m sama kemudian atau a log p ditambah a log q itu sama dengan a log p dikali q. Nah, sedikit aja. Kemudian juga di bagian bawahnya sini ini aku turunin sedikit. Nah, di bagian bawah sini nih, ini aku kasih keterangan juga A, kemudian dipangkatkan A log D itu sama dengan yang di dalam logaritmanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, dengan demikian aku cukupkan pembahasan untuk day 3. Nantikan lagi soal One Day One Problem PraWSK 2025 yang D4 ya. Insya Allah besok. Oke, itu aja dari aku guys. Thank you sudah menonton. Jangan lupa subscribe Dimensi Sign dan bantu share ke teman-teman kalian. Dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, bye-bye.